Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Salsa Fadila. Di sini kakak akan bercerita tentang kisah si dua sahabat. Apakah adik-adik siap untuk mendengar? Baik, kakak mulai ya. Kisah si dua sahabat. Pada suatu hari, seorang anak bernama Lia datang ke sekolah bersama ibunya. Hari ini adalah hari pertama Lia masuk ke sekolah. Lia diantar oleh ibunya karena Lia belum kenal dengan teman-temannya. Berbeda dengan Yuna. Ia datang sendiri tanpa ditemani oleh ibunya. Lia dan Yuna adalah siswa baru di sekolah. Saat di kelas, Yuna duduk di kursi paling depan dan masih belum memiliki teman sebangku. Lalu Lia yang melihat Yuna masih sendiri, Lia bertanya pada Yuna, "Hai, nama aku Lia, nama kamu siapa? Apakah aku boleh duduk bersamamu?" Lalu Yuna pun menjawab, "Hai, nama aku Yuna." "Iya, boleh." Lalu mereka pun duduk bersama dan saling bercerita. Lia pun senang memiliki teman yang baik seperti Yuna. Tiba di suatu hari, teman Lia yang bernama Risa sedang berulang tahun. Risa membagikan cupcake kepada teman-temannya di hari ulang tahunnya. Karena Lia belum datang, akhirnya Yuna mengambilkan satu cupcake untuk Lia dan meletakkan di laci mejanya. Lalu, tak lama kemudian, Lia datang ke sekolah. Dengan wajah yang ceria dan penuh semangat, Lia menyapa teman-temannya. "Hai teman-teman, selamat pagi." Lalu Lia duduk dan melihat sebuah cupcake yang ada di atas meja. "Wah, cupcake siapa itu? Pasti itu milik Yuna." Lalu Lia pun memakannya tanpa bertanya terlebih dahulu, karena pada saat itu Yuna sedang tidak ada di kelas. Lalu Yuna kembali dan melihat cupcake yang ada di atas meja ternyata sudah tidak ada. Dan Yuna pun bertanya pada Lia, "Lia, apakah kamu melihat cupcake yang ada di atas meja?" Lalu Lia pun menjawab, "Apakah cupcake itu milikmu, Yuna? Tapi maaf, sudah aku makan." Dan Yuna pun terkejut karena Yuna sudah menunggu Lia. Padahal Yuna ingin memakan cupcake bersamanya, tetapi malah Lia memakan cupcake miliknya dan memakan dahulu. Yuna pun merasa kecewa dan marah pada Lia karena Lia terlalu bersifat sembrono terhadap orang lain. Lalu Lia pun meminta maaf pada Yuna, tetapi Yuna masih tetap marah. Hingga jam sekolah selesai, Yuna masih tetap tidak mau berbicara pada Lia. Lia pun pulang sendiri, dan biasanya mereka itu pulang bersama. Namun kali ini tidak. Lia pun merasa sedih karena Yuna tidak mau berbicara kepadanya. Lalu Lia berniat untuk membelikan cupcake untuk Yuna. Keesokan harinya, Lia membawakan cupcake untuk Yuna sebagai tanda permintaan maafnya. Namun Yuna masih tidak mau berbicara pada Lia. Padahal Lia sudah meminta maaf kepadanya. Tetapi Yuna masih marah dan tidak mau berbicara kepadanya. Lalu Lia pun membiarkan Yuna marah kepadanya. Lia juga tahu bahwa dirinya salah. Saatnya pelajaran dimulai. "Anak-anak, hari ini pelajaran menggambar ya," kata seorang guru. Hari ini di kelas Lia dan Yuna adalah pelajaran menggambar. Lia mempersiapkan buku gambar dan alat gambar lainnya. Begitu pula dengan Yuna. Yuna juga mempersiapkan alat gambar lainnya. Namun, pensil Yuna ternyata tertinggal di rumah. Yuna kebingungan harus bagaimana. Lia pun yang melihat Yuna sedang kebingungan seperti mencari sesuatu, bertanya, "Yuna, apa yang sedang kau cari?" Lalu, Yuna hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Lia. Dan Lia pun bertanya lagi pada Yuna, "Yuna, apa yang sedang kau cari?" Dan akhirnya Yuna pun menjawab, "Aku sedang mencari pensilku. Sepertinya pensilku tertinggal di rumah."
Lalu dia pun menawarkan pensil untuknya. Apakah kamu mau meminjam pensil milikku? Kebetulan aku membawa 2 pensil. Akhirnya Yuna pun menerima pensil dari Lia. Dan mereka pun melanjutkan menggambar. Dalam hati Yuna pun berkata, aku merasa bersalah sudah marah pada Yuna hanya sebuah karpet. Walaupun aku marah kepadanya, tetapi Lia masih tetap baik kepadaku. Dan Yuna pun berkata pada Lia, Lia, aku ingin minta maaf kepadaku. Aku sudah marah kepadamu. Lalu Lia pun menjawab, tidak apa-apa Yuna, kemarin juga aku memang salah. Aku sudah memaafkanmu kok. Lalu Yuna akhirnya berterima kasih pada Lia karena sudah memaafkannya. Dan Yuna menginginkan persahabatan mereka menjadi lebih baik lagi. Akhirnya setelah melewati hari-hari berikutnya, Lia dan Yuna menjadi sahabat yang lebih dekat. Walaupun mereka pernah mempermasalahkan sesuatu, tetapi mereka sudah melupakannya. Mereka pun menjadi sahabat yang sangat dekat dan selalu tolong-menolong walau dalam keadaan apapun. Baik, sudah selesai ya adik-adik ceritanya. Apakah ada adik-adik yang tahu apa kesimpulan dari cerita tersebut? Ya, kesimpulannya adalah sebagai teman kita harus saling tolong-menolong dan kita tidak boleh egois. Kita juga harus saling memaafkan jika ada teman yang salah. Sekian cerita dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.